Kalau kalian bisa coba bikin kayak semacam garis kan pasti ada ketemu titik tengahnya. Dan itu ada di Kabupaten Sopeng. Tadi gue udah jelasin juga sih sebelumnya. Dan tepatnya di sini tuh ada di Desa Umbungan. Seperti apa titiknya? Pasti pada penasaran? Ini dia. Oke, selamat pagi semuanya. Halo Dirwan. Halo. Kita rencana hari ini mau kemana nih? Ke Umpungang. Umpungang, baca apa sih bener? Umpungang bener kan? Oke. Dari sini Umpungang itu sekitar 1 jaman sih kayaknya. Naik mobil 1 jaman, terus nanti naik jalan kakinya. Atau kita naik ojek mungkin nanti. Mudah-mudahan ada ojek. Mudah-mudahan ada ojek. Itu sekitar berapa menit? Kalau jalan kaki berapa lama? Kalau jalan kaki santainya 1,5 jam. Kalau naik motor, ojek? naik motor 1 jaman. 1 jam. Cukup 1 jam. Oke. Ini dengan dari mana aja nih? Apa nama pecinta alam kalian? KPA Lantir Sopeng. KPA Lantir Sopeng. Oke. Kalau kamu udah 5 kali ke Bumpung ya? Kamu? Baru 1 kali Kak. Baru 1 kali. Ini belum pernah ya? Belum pernah. Anak baru ini ya? Anak baru, angkatan baru. Iya, jadi kalau Dirwan nanti nyusul mungkin. Kita lihat nanti ya. Ya, jadi kami mau ke Umpungeng. Umpungeng itu jelasin dikit dong, Umpungeng itu apa? Kalau Bunga itu center point Indonesia. Ya, Titik nol Indonesia. titik nol Indonesia ya. Jadi istilahnya kalau peta Indonesia dilipat-lipat, nah itu titik tengahnya itu di Umpungeng situ gitu ya. Oke, jadi belum banyak banget sih sebenarnya orang tahu. Orang tahu kan cuman paling utara Indonesia, paling selatan, paling barat, paling timur. Tapi kalau ditanya paling tengahnya apa, ya nggak banyak tahu gitu. Oke, kami berangkat sekarang ini jam 8:10, 12. Semoga perjalanan lancar. Amin. Kami mungkin akan nginep semalam ya nanti ya. Kita akan nginep semalam, nanti baru setelah itu lanjut ke Lapalaune, bener? Iya. Karena dari situ kan udah dekat di setengah jam. Walaupun Lapalaune itu masuk baru ya sebetulnya ya. Dia masuk ke baru. Oke. Alia udah siap? Siap naik ojek. Siap naik ojek. Iya. Ya udahlah, kita lihat. Kalau nggak ada gimana? Pulang. Kan ada. Ini kan sore baru jalan. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Si Dirwan naik ini sore. Oke. Mari kita ntar aku panasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kami lancar. Doain. Umpungeng, center point of Indonesia. Belok kanan. Kalau lurus lagi ada Kabupaten Baru. Nah, itu kalian juga yang nggak tahu tuh ada nama Kabupaten Baru. Karena kemarin aja kita bikin video TikTok tentang Sopeng, nggak banyak yang tahu tentang Sopeng. Terus ada Bulu Batu kanan juga dan yaitu Umpungeng. Jadi nanti mobil rencananya kita akan parkir di sini. Jadi nanti dari sini kita akan naik ke atas. Awalnya kan mikirnya kita mau jalan kaki tuh 1,5 jam, tapi ya kita realistis lah karena Alia juga belum biasa jalan kaki, jadi kita sewa ojek aja. Ojeknya kalau nggak salah sih katanya 50.000 sih sekali jalan satu orang gitu. Nah sekarang di ketinggian 475 mdpl. Coba kita lihat Alia lagi ngapain. Enak. Ini kan Apa? dia meleleh. Dia meleleh. Aku bilangnya apa kemarin? Inget nggak aku bilang apa kemarin? Al tuh coklatnya mau ditaruh di mana? Terus nggak, aku nggak mau. Terus kamu bilangnya di sini. Terus aku bilang nanti meleleh. Terus kata kamu nggak akan meleleh. Aku udah bilang taruh di bawah ke dalam rumah. Terus meleleh sekarang gimana? Ada alasan buat ngabisin berarti? Dasar bocah. Enak. Astagfirullahaladzim. Makan terus.
Kita nunggu ojek ya. Gimana? Mobil next itu? Oh. Parkirnya dalam ya? Oke. Oke. Kita akan naik dulu ke atas. Naik mobil. Jadi kita baru akan jalan sampai nunggu Alia selesai makan coklat. Insya Allah, anakku. Sayang sama coklatnya. Iya, bener. Mubazir kalau nggak dimakan kan? Kan aku jarang dikasih. Iya, jarang banget makan coklat ya Allah. Enak. Jangan dimakan dong plastiknya. Aluminiumnya jangan dimakan. Nanti beli lagi. Setahun lagi beli lagi. Tuh cimori. Tadi aja cimori cuman Alia yang dibeliin. Buanglah. Di itu ada tempat sampah kok di belakang. Tapi nanti banyak semut. Aduh, nanti aku cari tempat sampah di dalam. Jadi sebentar kita mau istirahat dulu di sini. Error kan? Apa? Aduh. Ngapain? Cuci tangan. Ya nggak pakai itu dong. Di atas aja. Ya aku hidupin airnya. Kami akhirnya naik ojek. Setelah dari tadi menunggu, akhirnya kami dijemput. Semuanya akhirnya naik ojek. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sampai mana jalannya? IOF itu 2017. Oh. Ini masih tembus jalan sini berarti? Masih, cuma di sana nggak bisa lewat mobil. Oh. Ketapat. Baru kembali lagi? Kembali lagi. Malam juga di sana. Oh, bermalam. Ya. Ini ditaruh kampung sini sebelah. Oh, berarti jalan. Di ojek. Oh. Wah, ojek laku dong di sana bolak-balik. Ya. Kalau orangnya Pak, rata-rata besar. Ya, betul. Untung aja mereka yang royal semua. Ya. Royal semua yang kata. Iya. Yang penting tembus bilang. Iya. Ya, ini dia Alia. Hah? Lanjut. Aman, bro? Wes, mantap. Alhamdulillah Alia aman sentosa. Ini karena semalam hujan ya. Iya. Musim hujan juga. Sedang musim hujan. Nggak usah takut Bu, santai aja. Memang begini jalannya. Memang begini. Mobil cuman sampai situ doang ya, karena ini jalannya jalan
Are you okay? Seru. Aku deg-degan takut kepleset, takut jatuh. Jadi kita istirahat dulu. Tuh, lokasi kampungnya di sana. Sekitar 20 menit lagi. Tadi ini udah setengah jam. Jadi emang hampir sejam lah perjalanan. Hah? Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalur musuh ada ya. Tapi kita tadi ada beberapa yang emang dari apa sih, dana desa ya? Iya. Ini belum ya, nanti mungkin. Ya. Alhamdulillah. How was the feeling? Ini. Yeay, alhamdulillah kami sudah sampai. Dan langitnya bagus banget. Dan langitnya bagus. Oh, itu dia deh. Alhamdulillah. Tuh kalau kalian bisa lihat tuh, nanti sebentar kita lebih dekat lagi ke sana. Ini rumah warga, masjid ada. Ini jam pagi. Jadi harus lepas sendal dulu sebelum kita menuju ke titik nol, titik tengah. Halo semuanya. Kalau misalnya ada yang tanya titik paling barat Indonesia, pasti semua tahu gitu ya. Ada di Sabang. Titik paling timurnya Indonesia, semua juga udah tahu, ada di Merauke. Tuh. Titik paling utaranya itu ada di Miangas. Titik paling selatannya itu ada di Rote. Nah, pertanyaannya, di mana titik tengahnya, gitu kan? Jadi kalau kalian bisa coba bikin kayak semacam garis, kan pasti ada ketemu titik tengahnya. Dan itu ada di Kabupaten Sopeng. Tadi gue udah jelasin juga sih sebelumnya. Dan tepatnya di sini tuh ada di Desa Umbungan. Seperti apa titiknya? Pasti pada penasaran? Ini dia. Jadi ini simple banget sebenarnya. Nggak ada bangunan gimana-gimana, cuman pagar aja. Dan ada batu sih di tengahnya, ini batu sih. Ini batu tengahnya dan ada rerumputan. Dan tadi itu gue bilangnya harus lepas sendal dulu biar mungkin terjagalah di sini rumput-rumputnya. Inilah titik nol. Atau sebenarnya orang sini lebih suka disebut titik tengahnya ya. Titik tengahnya Indonesia ada di sini dia. Ini dikelilingi rumah-rumah warga. Tuh, Alia lagi duduk dan semuanya lagi istirahat di sana. Simple, sangat simple. Tuh kan. Gimana menurut kalian? Ada yang mau kesini?
Iya? Halo. Seneng. Akhirnya sampai. Tapi hebat. Kenapa? Ya jalanannya licin, terus terjal juga. Jadi gitu. Nggak Susah apa-apa. diungkapkan dengan kata-kata word, tapi sampai sini pemandangannya bagus dan sepanjang jalan sebenarnya bagus, cuma nggak sanggup buat ngevideoin guanya. Aku videoin kok buat TikTok juga, Iya, thank you. Instagram juga. Oke. Nanti kami mungkin akan istirahat dulu sebentar. Lalu nanti akan keliling-keliling lagi. Bye. Kami istirahat dulu sebentar di sana. Rumahnya Nurul yang mau berbaik hati menampung kita satu malam. Jadi ini adalah kopi panase. Nurul, tadi apa nama kopinya? Hah? Nama kopinya apa? Panasa. 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 Kopi Panasa. Panasa itu nangka ya? Ya nangka, kalau bahasa Indonesia nangka. Oh gitu. Ya soalnya kan nangka bikin panas. Maksudnya? Nggak ada hubungannya sih. Mohon maaf. Kasih ke mak gua. Lihat itu Alia dari tadi di tengah aja. Padahal tadi gua habis nge-shoot drone di situ, panasnya minta ampun sih. Luar biasa dia. Foto terus. Oh, lagi ngambil TikTok kayaknya dia. Biarkanlah saja. Panas bro, ntar sore kita rekam lagi. Di mana handphonemu? Ya kamu. Oke, tidak ada. I know you so well. Sekarang udah sore, udah jam 5:30. Tapi gue hanya sendirian di sini, nggak sih, ditemenin anak-anak tuh rame tuh mereka main sore hari. Ngeliatin gue langsung diem. Halo. Kenapa mereka ketakutan? Nah, ini di rumah Nurul. Yang rencana malam ini kita akan bermalam di sini dan semua orang tidur, termasuk Alia juga. Semuanya benar-benar tidur. Aduh, nggak tahu deh. Kecapean mungkin karena emang mereka yang laki-laki tuh katanya sih nggak tidur ya. Kalau Alia sih kecapean sih kayaknya dia. Ya nggak apa-apa lah, tadi gue udah bangunin sih. Karena tadi kita siang-siang tuh udah kesini sebetulnya. Drone-nya pun tadi juga udah ada ya, gue udah share juga. Dan panas banget sih, itu panas banget. Nah, gue menunggu momen ini di sore hari, mau melihat bagaimana pemandangan di sini tuh sore-sore tanpa panas. Ya, tetap cakep. Pastinya lah. Katanya tuh kalau misalnya lagi bagus langitnya, nanti kita bisa lihat tuh, kata Nurul, kayak agak ungu ya, sunset ala sunset gitulah ya, kok ungu sih, orange gitu ya dari sana. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti deh. Sekarang masih 5:30. Biasanya tuh mulai bagus viewnya tuh jam 6 sih, 6 kurang lah, 6 kurang 5 itu jam 6 itu udah mulai bagus viewnya. Dan adem banget di sini. Tadi gue cek di sini tuh ketinggiannya 600-an mdpl, hampir 700 gitu. Cukup nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya, tapi cukup adem lah gitu. Dan menurut gue kenapa akhirnya di sini pun juga adem, karena sekitarnya tuh pegunungan. Tuh gunung. Ini hampir mirip lah sama ketika kayak gue pas lagi di Papua, di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hampir mirip sih. Oke, jadi gue berasa nostalgia lagi. Asik, nostalgia. Sebentar lagi gue akan terbangkan drone.
Kenapa semua jadi lari? Terus yang nggak ini ikut-ikutan lari. Udah nanti jatuh loh. Semuanya lari. Oh, ini anak yang paling semangat yang baju hijau nih. Siapa namanya nih? Ada apa? Wih, pelangi. Bagus nggak pelangi? Wah, keren nih, pas banget ada pelangi. Oke, it's time to fly the drone. Tuh, gue lagi nerbangin drone dan seperti biasa anak-anak excited. Terus mereka kabur lagi. Tuh di atas drone-nya. Yang satunya masih asik, yang lain langsung kabur lagi. Bisa nggak? Kemana Ustadz, kaget gua. Udah sini. Bisa? Tuh, lihat di situ sudah. Mana? Ya, mana? Iya, betul. Ya, betul. Gimana? Tadi coba nyanyi lagi dong, nyanyi lagi tadi gimana nyanyinya? Aduh mama, ya gimana? Aduh mama, ada cuma di situ. Terus? Enggak gerang bisa gitu udah mau tanya-tanya dia siapa punya. Weh. Suaranya bagus. Yang ngajarin nyanyi siapa? Belajar sendiri? Kamu namanya siapa? Fahri. Kamu? Siapa? Rahma. Oh, Rahma. Kan ini desa alma turu. Oke. Selamat pagi, sekarang sudah jam 9. Anginnya kencang sekali. Emang salah satu julukan di sini tuh di bawah angin katanya. Jadi tadi sebelumnya itu kami cukup panjang lebar ngobrol dengan kakaknya Nurul, kakak nomor 2 di sini. Beliau cukup menceritakan banyak sekali sejarah tentang lokasi Umpungeng ini gitu. Nanti mungkin secara detailnya gue akan jelaskan kembali. Tapi secara umum adalah memang wilayah di sini merupakan tempat persinggahan dari beberapa dusun-dusun yang ada di sekitarnya. Dari zaman dulu ya, dari zaman dulu. Jadi khususnya di tempat ini nih, di tempat yang kalian lihat di sini. Tuh yang di sini. Ini semua tempat berkumpul. Nah, yang gua lagi diri sekarang, ini di sini, ini kan agak tinggi tempatnya ya. Coba nih biar kelihatan ya. Tuh, ini tempatnya tuh agak tinggi dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Disinilah nanti pemimpin rapatnya, istilahnya ya petingginya lah di situ. Kerajaan, ada kerajaan kecil kata di sini pada zaman itu. Dan di tiap batu itu merupakan, itu duduk perwakilan-perwakilan dari tiap pimpinan. Tuh. Jadi di pinggir-pinggirnya ada batu yang tersusun dengan rapi. Di sini mereka duduk perwakilan-perwakilannya. Zaman dulunya seperti itu. Namun akhirnya berkembang dan saat ini akhirnya menjadi istilahnya titik tengah Indonesia.
itu sebetulnya memang belum ada suatu penelitian yang benar-benar saintifik sebetulnya. Tapi melihat dari historis, filosofis semuanya, memang titik ini dianggap sebagai titik tengahnya Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang membuat ini bisa disebut sebagai titik tengah, karena tadi itu yang pertama sebagai apa istilahnya ya? Udel apa tadi? Pani Pusar. pusar ya? Nggak bahasa sininya tadi apa? Ada di handphone. Ada di handphone ya. Tapi intinya filosofinya sangat menarik banget sih. Ternyata di sini nggak hanya sekedar istilah titik tengah Indonesia, namun dari berpuluh-puluh bukan hanya sekedar ratusan tahun lalu mungkin bahkan punya arti yang sangat mendalam di wilayah sini. Bahkan kemudian ketika berkembang pada saat penjajahan, ini merupakan salah satu lokasi untuk singgahan sementara militer, karena dianggap cukup aman lah, karena ya ada sungai, banyak pohon-pohon bambu dan lain-lain semuanya. Begitu. Betul ayam? Ini menarik. Gue awalnya bingung kan, ini kenapa bisa tersusun rapih gini gitu. Oh ternyata memang ada sejarahnya. Dan tahun 2017 ketika salah satu peserta IOF, jadi IOF itu pernah melakukan ekspedisi Celebes tahun 2017, datang ke sini juga, dan salah satunya merupakan arkeolog. Dan ketika beliau menyentuh batu ini, beliau katanya menangis karena mengetahui bahwa batu ini memang merupakan batu yang sudah sangat amat lama begitu. Luar biasa. Nah, jadi di Umpeng juga di sekitaran sini, karena memang dulunya adalah sempat menjadi kerajaan, tapi memang tidak terlalu besar. Tiap rumah itu punya kayak semacam perannya masing-masing begitu. Jadi contohnya kalau rumah yang kami tinggali ini adalah tempat untuk berwudu atau bersuci. Ada istilah daerahnya, aku lupa ya tadi apa ya. Terus tiap rumah tuh ada, aku agak lupa sebenarnya tadi apa. Terus ada juga rumah untuk kayak semacam tempatnya raja dan lain-lain. Sampai sana pun beberapa ada juga gitu. Jadi punya sejarah yang sangat menarik sebenarnya di sini kalau digali. Sebenarnya ibunya tuh nulis buku tapi memang menggunakan bahasa Bugis dan belum disadur semua 100% dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti aku akan dapat share dari tulisan singkat si kakaknya sih. Itu dia Tuan Putri sedang naik ke atas singgah sana kerajaan. Mana pesawat? Tuan Putri, hamba ingin menyerahkan diri. Aduh, Tuan Putrinya kenapa kayak gitu? Coba speech something sebagai Tuan Putri di atas itu. Iya, sangat motivasional sekali. What's up, girl? Akhirnya kami kembali. Saat ini jam 2, sekitar 1 jam lah. Karena tadi setelah Jumatan 1, 2, 3. sempat hujan cukup deras dan semoga jalan gak licin. Nanti juga tadi juga kami habis makan, pamit-pamitan, minum kopi lagi dan baru akan pulang. Ini foto-foto terakhir dulu. Siapa yang motoin? Ayo, kasihan bapak-bapaknya. Mereka sudah siap, tuh abang-abang Gojeknya. Ayo bareng-bareng. Gimana perasaannya setelah di sini kesini? Happy. Apaan sih? Kalau gue pribadi sih happy pasti, dan apalagi belajar banyak hal tentang keseimbangan mas. Karena kakaknya tadi juga banyak ngobrol tentang keseimbangan dan lain-lain semua. Menarik. Keseimbangan apa nih? Keseimbangan pikiran. Apaan sih ini orang? Tadi seneng kenapa ketemu monyet? Monyet aku kemarin.
Sepanjang perjalanan ke sini. Yuk. Gua aku nggak lihat. Berarti dia mau menunjukkan hanya ke iya ada jerawat tadi baru aku baru lihat sih. Iya, itu yang tadi gua mau. Ayo, Oke deh. Kami foto dulu. Kenapa? Tidak jalan santai. Pelan-pelan. Mari mulai perjalanan. Waduh, kelas berat ini. Kelas berat. Tambah 2 trail. Ntar Rai, kamu naiknya dulu ntar. Nah. Oke. Semangat Alia. Assalamualaikum. Dadah. Bertemu dengan keluarga yang sangat baik, alhamdulillah. Dadah anjing. Dadah anjing juga. Apa tiduran? Kalau ini untuk motornya apa aja yang udah dimodifikasi rata-rata di sini? Jupiter sama Honda. Iya, iya. Supra. Iya, Supra ya. Jupiter sih banyak ya tapi aku lihat ya. Oh, Itu aja dua yang banyak. iya 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 iya. Apa aja aksesorisnya atau bannya apa yang diganti? Bannya sih standar. Bannya standar ya kayaknya ya. Cuma dirinya depan agak kecil. Oh ya, dibikin lebih rendah ya. Iya. Karena kan di sini lebih tanjakan ya. Terus Yang lainnya nggak ada. lainnya nggak ada standar semua ya. Cuman gearnya aja rasionya lebih dikecilin ya. Ya betul, itu penting tuh. Oke, 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 oke. Kuat-kuat ya motornya. Ya yang penting gearnya. Wow, mantap-mantap, Masya Allah. Oh, katanya jalan yang paling susah dulu itu ketika yang di awal-awal itu ya, Iya di tanjakannya itu ya, iya. karena batunya besar-besar katanya ya. Di sini juga sebelum dirapat Hah? beton. Hah? Susah di sini juga termasuk. Hitungannya begini patah-patah. Iya betul-betul, makanya yang tikungan Apata saya rasa pasti itu jalan dulunya susah ya. Iya ini patah sekali sama hampir mirip dengan yang di bawah. Bedanya ini lebih kecil, kalau yang bawah kan memang bisa mobil. Kalian nggak bisa laju kalau di sini. Bannya kan ban tahu. Iya iya. Kalau saya dulu ban saya ada ban tahu itu mobilnya. Tapi karena keliling ya diganti yang semi tahu lah. Nggak begitu tahu banget. Ya, lumayan kok. Heeh. Wah, tanjakannya curam sekali. Alia.